Pernahkah kamu bertanya, kenapa benda kecil yang ada di tanganmu saat ini terasa begitu sulit dilepaskan? Kenapa sebelum tidur, hal terakhir yang kamu sentuh adalah layar handphonemu, dan saat bangun, bahkan sebelum membuka mata sepenuhnya, hal pertama yang kamu cari juga benda yang sama? Kita hidup di zaman di mana layar bukan hanya alat, tapi sudah menjadi bagian dari diri, identitas, dan bahkan kenyamanan emosional kita. Dunia berubah, dan kita berubah bersamanya. Setiap getaran kecil terasa seperti panggilan penting dari dunia digital. Padahal nyatanya kita bahkan tidak tahu apa yang kita cari. Apakah informasi, hiburan, atau sekadar pelarian dari hening dan realita? Hari ini kita akan masuk lebih dalam, bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang manusia. Tentang bagaimana sebuah benda yang dulu hanya alat komunikasi, kini mengendalikan waktu kita, perhatian kita, bahkan hidup kita. Selamat datang di Kaki Kubak, tempat di mana kita bertanya hal-hal yang jarang kita pikirkan, tetapi diam-diam mempengaruhi semua yang kita lakukan. Handphone kini menjadi seperti bayangan diri kita, selalu ada, selalu dekat, dan begitu sering disentuh hingga kita bahkan tidak sadar kapan terakhir kali kita meletakkannya tanpa memikirkannya. Kita hidup di zaman di mana kata sebentar selalu berarti kembali mengecek layar meskipun tidak ada notifikasi baru. Fenomena ini bukan hanya kebiasaan tetapi bagian dari perubahan besar dalam cara manusia hidup, berpikir, dan berinteraksi. Dahulu handphone hanya sebuah alat untuk menelpon atau mengirim pesan singkat. Namun sekarang, ia telah berevolusi menjadi dunia kecil yang menampung segalanya. Kenangan dalam bentuk foto, informasi dalam bentuk teks, emosi dalam bentuk notifikasi, dan bahkan cita-cita dalam bentuk daftar rencana digital. Smartphone bukan hanya alat teknologi, ia telah menjadi ruang emosional tempat kita menyimpan bagian-bagian diri kita yang tidak lagi kita simpan dalam pikiran. Kita menggenggam handphone karena di dalamnya ada kehidupan yang terasa lebih cepat, lebih meriah, dan lebih terkendali dibanding kehidupan nyata. Notifikasi sosial media seperti bisikan kecil yang berkata bahwa kita masih relevan, masih dilihat, masih berarti. Dan otak manusia merespon itu dengan hormon dopamin, zat kimia kecil yang sanggup menciptakan perasaan senang sementara, tetapi dengan harga ketergantungan yang pelan namun pasti. Itulah alasan mengapa handphone sulit dilepas. Ia seperti magnet yang tidak terlihat namun sangat kuat. Dan di balik alasan psikologis itu, ada alasan praktis. Handphone memberi kita kekuatan yang dulu hanya dimiliki perpustakaan, bank, studio musik, kamera profesional, televisi, kompas, peta, dan bahkan toko serba ada. Semuanya menyatu dalam satu benda kecil yang bisa masuk ke saku. Dengan handphone, kita bisa bekerja tanpa kantor, belajar tanpa sekolah fisik, berdagang tanpa pasar, dan berbagi cerita tanpa bertemu muka. Dunia kini bergerak melalui layar. Ini menjadi revolusi besar dalam sejarah manusia. Dampak positifnya terasa luar biasa. Kita lebih mudah belajar hal baru. Pendidikan kini tidak lagi terbatas pada ruangan dengan papan tulis. Dengan handphone, siapapun bisa mengakses ribuan buku, artikel ilmiah, video edukasi, workshop, bahkan universitas online. Pengetahuan tidak lagi menjadi milik kelompok tertentu. Handphone juga membuka pintu rezeki. Banyak bisnis lahir dari satu layar kecil, online shop, jasa digital marketing, editing foto, video, hingga konten kreatif yang mampu mengubah hidup seseorang dalam semalam. Selain itu, handphone menjadi jembatan komunikasi yang menyatukan jarak. Orang yang berada di negara berbeda kini bisa berbicara seolah berada dalam ruangan yang sama. Rindu tidak lagi menjadi penderitaan panjang karena video call mampu mempertemukan suara dan wajah dalam sekali sentuh. Namun di balik semua keajaiban itu, ada sisi kelam yang perlahan tumbuh di balik cahaya layar. Handphone menciptakan dunia di mana perhatian menjadi barang paling berharga dan waktu menjadi sesuatu yang mengalir tanpa kita sadari. Semakin kita menatap layar, semakin dunia nyata perlahan memudar.
Kita sering duduk bersebelahan dengan seseorang, tetapi pikiran dan perhatian kita justru terbang ke ruang digital. Kita melihat orang tertawa di layar, namun lupa bagaimana caranya tertawa dalam percakapan nyata. Media sosial menciptakan standar semu tentang kebahagiaan. Foto, video, dan postingan yang sudah dipoles membuat kita membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Hasilnya, banyak orang merasa tidak cukup. Tidak cukup kaya, tidak cukup menarik, tidak cukup bahagia, tidak cukup sukses. Handphone yang seharusnya membantu kita berkembang justru menciptakan tekanan mental yang sulit dijelaskan. Dari sisi kesehatan fisik, ketergantungan ini menciptakan masalah baru. Mata lelah, postur tubuh yang buruk, sakit kepala, gangguan tidur karena cahaya biru yang menekan hormon melatonin. Bahkan tanpa kita sadari, kita perlahan kehilangan kemampuan alami kita, kemampuan mengingat tanpa bantuan catatan digital, kemampuan bersabar tanpa hiburan instan, kemampuan berbicara tanpa bantuan emoji atau stiker. Dan yang paling menyedihkan, handphone membuat keheningan terasa asing, seolah-olah ketenangan bukan lagi bagian dari hidup manusia. Kini hampir setiap detik yang kosong dianggap harus diisi. Menunggu lift, duduk di kendaraan umum, makan sendirian, atau bahkan saat kita bersama orang lain. Semua terasa lebih nyaman jika ditemani layar. Pada akhirnya, handphone bukan musuh dan bukan pula penyelamat. Ia hanyalah cermin masa depan manusia. Ia bisa menjadi alat yang memperluas potensi kita atau menjadi penjara tak terlihat yang merampas waktu, perhatian, dan jati diri kita. Yang menentukan bukan teknologinya, tetapi cara kita memilih menggunakannya. Dan mungkin di antara semua kesibukan digital, manusia modern perlu sesekali bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar menggunakan handphone atau sebenarnya handphone itulah yang sedang menggunakan kita? Dan setelah semua yang kita bahas hari ini, satu pertanyaan besar masih menggantung dalam pikiran kita. Apakah handphone adalah alat yang mempermudah hidup kita atau sebenarnya alat yang perlahan mengendalikan kita? Dunia digital memang memberi kita keajaiban, kecepatan, kemudahan, hiburan, bahkan kesempatan untuk sukses. Tetapi di balik setiap sentuhan layar, ada sesuatu yang terus kita tukarkan. Waktu, perhatian, dan terkadang koneksi nyata dengan orang di depan kita. Jadi malam ini, sebelum kau tertidur, ketika tanganmu kembali mencari layar yang sama seperti malam-malam sebelumnya, coba berhenti sejenak. Tarik nafas dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kau sedang menggunakan handphone itu atau sebenarnya handphone itulah yang sedang menggunakanmu? Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, karena di sini, di Kaki Kubak, kita bukan hanya menonton, kita berpikir, merenung, dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sadar, tetap manusia.